Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jemaah kajian sore yang saya muliakan, apa yang ingin saya jelaskan ini adalah apa yang sudah dijelaskan juga oleh Rasulullah, bahwa Ramadan itu dibagi tiga, ya. Ramadan itu dibagi tiga, ada Ramadan hari pertama sampai hari ke-10, hari ke-11 sampai hari ke-20, hari 21 sampai ke-30. Jadi dibagi tiga. Dan bulan-bulan dalam Hijriah itu, tahun Hijriah itu jumlah harinya maksimal itu 30 dan minimal itu 29. Jadi kalau ada orang Ramadan itu 28 hari itu tidak sah, ya. Karena Ramadan itu bulan-bulan baik Safar, Rajab, Syawal, itu kalau nggak 29 dia 30. Dan juga tidak ada 31. Tidak seperti Masehi. Tanggal 28 itu ada di bulan Februari. Tanggal 31 itu ada di bulan Agustus, Juli, Desember, Januari. Ada beberapa ya. Genap gak puasanya Ramadan kemarin? Genap. Penuh. Lagi mana penuhnya? Hari pertama, pertengahan, terakhir. Jadi katanya 3 kali puasa udah cukup. Awal puasa, pertengahan, sama akhir. Padahal Kanjeng Nabi membagi itu tidak begitu maksudnya. Puasa itu ihtisaban. Jadi imanan wa ihtisaban. Ihtisaban itu sesuai hitungnya, jumlahnya itu loh. Kalau 29 hari 29, kalau 30 penuh kita melaksanakan. Kecuali kita berhalangan. Ya, kalau kita sakit, kalau kita musafir, kalau kita ada halangan yang membuat kita tidak bisa untuk menunaikan ibadah puasa, tapi kalau tidak ada halangan itu, kita penuh melaksanakan selama Ramadan 30 hari atau 29 hari, penuh kita laksanakan. Nah, Rasulullah membagi 1 sampai 29 sampai 10 itu disebut oleh beliau dengan rahmat. Kenapa dengan rahmat atau rahmah, ya? Itu ada kasih sayang di dalam. Kasih sayang siapa? Kasih sayang Allah. Lalu yang 11 sampai 20 itu ada maghfirah. Maghfirah itu artinya apa? Allah memberikan ampunan yang sebegitu banyaknya, dibuka pintu ampunan. Bulan Ramadan itu kan disebutkan kalau iblis, jin, setan yang pengikut iblis itu dirantai, tapi pintu rahmat itu dibuka, pintu ampunan itu dibuka, pintu langit itu terbuka untuk menerima ampunan-ampunan yang kita mohonkan kepada Allah. Nah, itu 11 sampai 20. Lalu yang 21 sampai 30 itu aitqun minan nar, Rasulullah. Apa itu? Kita dijauhkan dari api neraka. Tentu kita bertanya, kenapa aitqun minan nar? Kenapa dijauhkan dari api neraka? Kenapa tidak masuk kepada api neraka? Karena api neraka itu sangat panas. Buru-buru kita masuk ke dalamnya, Bapak Ibu. Ini bukan berdasarkan pengalaman, ya. Ini kata Kanjeng Nabi, kita belum tahu. Nabi waktu Mi'raj kan melihat, diperlihatkan oleh Allah itu neraka, kata Jibril kan, itu surga. Dan ketika beliau melewati neraka dari jarak yang sangat jauh, Rasulullah merasakan panas. Makanya kita doa kita itu bukan jangan sampai masuk neraka, tapi jauhkan dari azab neraka. Waqtina adzabannar, jauhkanlah kami dari azab neraka. Jauhkan. Baru kita mendekat itu. Nah, karena kita berharap itkun minan nar, dijauhkan dari neraka, itu artinya apa? Supaya kita jangan sampai masuk, jangan sampai mendekatinya, dan jangan sampai kita ke dalam neraka itu menjadi salah satu penghuninya. Nah, yang saya bahas itu yang pertama saja, rahmat. Apa itu rahmat? Ini bukan rahma, kalau ada ibu-ibu yang namanya Rahma, ya Siti Rahma kan suka ada. Rahma itu artinya adalah kasih sayang, cinta.
Kenapa Allah memberikan rahmat? Kenapa Allah memberikan kasih sayang? Karena Allah itu memiliki cinta yang besar kepada kita hambanya. Allah itu sayang kepada kita. Manusia itu mau yang beriman mau enggak. Bapak Ibu, yang kaya di dunia ini itu banyak orang Islam apa orang non Islam? Banyak yang non Islam. Allah yang non loh Pak. Allah tuh tidak pilih-pilih Pak. Nah, kalau Allah memilih kita yang sholat inilah yang kaya, ya kan? Berdoa ya Allah, kalau itu rezeki di langit turunkanlah, kalau itu rezeki di bumi keluarkanlah, kan itu doa sholat duha kan? Ya. Tapi kita kaya juga, ya biasa-biasa saja, ya. Tapi yang justru yang hartanya bertambah itu justru orang Muslim. Kenapa? Allah itu menyayangi semua makhluknya. Jangan kita berpikir ada kutu di kepala gitu kan. Tapi kok dia hidup kutu itu, nyatanya sampai sekarang, dari zaman dulu kelihatan sampai sekarang kutu itu nggak pernah punah gitu Pak. Kalau anak kita kalau nggak kita suka suruh sampoan, kutunya itu bisa jadi kumbang gitu. Karena memang kutu itu ada gitu. Artinya apa? Kutu yang di kepala yang kadang saking jengkelnya orang itu biar nggak ada kutu dipelontos gitu loh. Iya kan? Zaman kecil saya ingat ada kawan saya perempuan itu kutunya banyak katanya, tetangga saya. Itu dipelontos sama ibunya, kok hilang kutunya satu saat gitu loh. Kenapa? Allah ternyata makhluk seperti kutu ya diberi rezeki, diatur oleh Gusti Allah. Nyamuk itu ada nggak di rumah kita yang nggak pakai obat? Pakai kita kan, di dalam rumah kita ada bersih, nggak perlu pakai nyamuk, mungkin bisa. Tapi nyamuk berkurang nggak? Enggak, tetap ada nih. Bahkan banyak memakan korban ya, pas lagi musim DB gitu loh. Banyak. Padahal dia tuh hama, dimusuhi oleh kita. Ya, ingin kita hilangkan, bahkan kalau sampai jengkelnya kadang pemerintah daerah kita itu di fogging ya. Kalau fogging sebenarnya nggak boleh kan, itu mencemari air dan lingkungan kita kan, kita hidup juga nggak bagus. Yang penting kita 3M ya. Nah, 3M itu perlu kita lakukan. Asal kita menguras, apalagi menyikat, menimbun ya. Ya pokoknya MM itulah gitu kan. Artinya Allah mengasihi semua makhluknya, ada rahmat Allah. Lalu bedanya apa dengan rahmat Ramadan ini? Nah, ini yang membedakan rahmat Allah khusus di Ramadan. Sayangnya Allah kita ke Ramadan itu kenapa? Allah menyayangi orang yang memiliki 3 ciri. Ingat nanti ya. Apa 3 ciri orang yang dicintai oleh Allah, yang Allah memberikan rahmatnya kepada 3 orang yang memiliki 3 ciri. Mudah-mudahan kita bisa, insya Allah kita memiliki 3 ciri. Apa ciri pertama orang yang dicintai oleh Allah, yang diberi rahmat oleh Allah itu? Yang pertama adalah orang yang taat kepada Allah. Ya. Jadi orang yang taat kepada Allah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Taat itu maksudnya apa? Dia tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Kita disuruh puasa. Kita disuruh sholat. Saking rajinnya kita nggak hanya melaksanakan sholat fardu, kita juga melaksanakan sholat sunnah. Malam hari kita sholat tarawih, kita malam hari melaksanakan sholat witir, malam hari kita melaksanakan sholat tahajud, pagi nanti kita melaksanakan sholat sunnah duha, kita juga melaksanakan sholat hajat, melaksanakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Puasa juga begitu. Kita Bapak Ibu, kalau berpura-pura puasa, kita tidak bisa loh melihat orang yang benar-benar puasa dan tidak. Kan misalnya kita bikin tampak lemes gitu kan, aku ini poso loh gitu kan, padahal orang gitu loh. Kan bisa saja berbohong kan, tapi enggak, kita tetap jujur bahwa kita ini puasa. Mau dilihat orang, mau diketahui oleh orang, mau kita itu dipuji oleh orang, pokoknya kita nggak peduli, kita melaksanakan puasa. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah. Bapak Ibu, haji itu biayanya murah atau mahal gitu, nunggunya suwe ya. Sekarang 40 tahunan ya Pak Bun ya katanya Indonesia ini.
Kalau umur 60 tahun udah usah lah berpikir daftar haji sekarang gitu. Kecuali yakin umurnya sampai 100 tahun gitu. Kenapa? Karena masa tunggunya lama. Terus apa? Biayanya juga mahal sekarang, ya kan? Kalau zaman dulu masih beruntung biaya di bawah 30 juta, sekarang sudah di atas 30 juta. Itu karena kosnya semua naik, aftur naik, sewa hotel naik, penginapan segala macam dan semuanya. Sehingga biayanya menjadi naik. Pertanyaan saya, berkurang tidak orang menunaikan ibadah haji daftar? Tidak. Kenapa? Ini bentuk ketaatan kita kepada Allah. Nah, maka kalau kita memiliki itu Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh kita bersedekah, allazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, menginfakkan bagian hartanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah. Dia lakukan itu. Wah, saya lebih banyak uang, tak kasihlah duit 1.000. Oh, saya cuma sedikit, tak kasihlah 5.000. Oh, saya cuma punya receh 1.000, kasih 1.000. Tapi ternyata tetap kita lakukan. Buktinya apa? Ya, masjid-masjid itu infak, sedekah, bulan Ramadan dan bulan lain tetap banyak. Itu bukti ketaatan kita kepada Allah. Nah, kalau kita memiliki itu Bapak Ibu, maka kita sudah memiliki ciri yang pertama, bahwa ciri yang pertama orang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang taat kepada Allah. Jadi ketaatan itu lakukan dengan sepenuh hati kita. Taat itu tidak ada protesnya. Coba kalau seorang tentara, polisi, kalau disuruh ngapa-ngapa jawabannya apa? Siap. Nah, betul, siap. Mau dia salah, kamu terlambat, siap. Kamu salah, siap. Begitu aja kan, pokoknya siap semua. Kamu push up, siap. Jangan coba-coba protes itu, ya kan? Kenapa? Karena dia taat. Sistemnya sistem komando. Kita kepada Gusti Allah itu mestinya seperti itu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sesuatu, ya siap. Makanya bahasanya apa? Sami'na wa ata'na. Yang kedua, ada 3 ini. Ciri orang yang dicintai oleh Allah itu adalah taat kepada Rasul. Kenapa tidak disebut Muhammad? Karena yang disebut ini adalah semua Rasul Allah kita taati dan kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Apa contohnya? Kita misalnya khitan. Nah, ini bapak-bapak ya, remaja-remaja kan yang sudah khitan. Kalau adik saya tidak nanya lah. Kita semua khitan kan? Itu sunnah Nabi sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad cuma meneruskan, ya. Karena kita tuh cinta Rasul dan taat kepada Rasul, walaupun itu bukan sunnah Nabi Muhammad, kita ikuti. Kenapa? Karena kita taat kepada Rasul Allah. Ya, kalau ada orang Islam kalau nggak sunnah, berarti dia nggak taat kepada Rasulullah. Ya kan? Wong buktinya non Muslim aja, wong non Muslim mau nikah sama orang Islam kan, dia kan disuruh sunat dulu, ya. Walaupun ada agama lain ini kadang sinis sama kita ya. Orang Islam itu resek. Ada orang luar negeri nikah mau Indonesia. Kenapa resek orang Indonesia itu? Masa sampai urusan, mohon maaf, burung aja diurus gitu. Iya kan? Kamu udah sunat belum? Yang sunat apa? Mau urusan punya saya itu, kamu nggak perlu ngurus. Di barat, di luar negeri gitu. Kenapa? Karena kalau dia nikah sama orang Islam, walaupun dia sudah tua, dia tetap khitan. Makanya dia bilang Islam itu resek. Kalau bukan, itu adalah lambang kesucian Islam dan simbol kita sebagai orang Islam. Tradisi yang diajarkan oleh para Rasul itu kita ikuti. Termasuk tradisi berkurban, kita taati. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Adam alaihissalam mengajarkan putranya Qabil dan Habil untuk berkurban, dan dilanjutkan oleh sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan putranya Ismail alaihissalam yang diganti oleh Allah dengan domba.
Jadi kalau kita taat kepada Allah itu, taat kepada Rasul itu kan satu paket. Sehingga kalau kita taat pada kedua-duanya itu aman. Kita sudah punya dua kriteria dicintai oleh Allah. Nah, hal ini diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 di mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, yang diseru orang-orang yang beriman, kita ini taatlah kalian semua kepada Allah. Itu perintah loh, Bapak Ibu. Disuruh kita itu, ya, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul Allah dan pada pemimpin. Itu perintah itu. Nah, maka yang kedua dan yang pertama itu sudah terjawab di sini. Karena kalau kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ciri yang orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang berbahagia saat ibadah. Nah, saya tanya Bapak Ibu kita semua ini ibadah ini Ramadan ini bahagia betul? Iya. Lembek suaranya. Bahagia insyaallah nggih. Semangat loh walaupun kita ngelir. Biasa kalau kita tuh ngantuk, capek, tuh enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita efek perut kosong itu kan bikin ngantuk. Makanya saya waktu di kampus itu, Pak Ustaz, saya bilang mahasiswa saya, kalau kalian tertidur saat saya ngajar, saya tidak akan bangunkan. Karena tidur kalian itu adalah ibadah. Walaupun sebenarnya dia rugi ya, nggak ada belajar. Kadang-kadang udah teler gitu Pak. Saya husnuzon saja. Mungkin kalian tadi malam tadarusan, saya bilang. Mudah-mudahan kalian tidak tadarusannya di kafe gitu toh. Jadi di masjid kata saya atau di kos gitu. Betul Pak, betul saya praktekkan. Saya barusan pulang ngajar, bahkan juga ada yang tidur, saya nengke aja. Cuma kadang kawan yang rese, turun ngorok gitu loh, tunggu seperti ini kan. Itu. Jadi ibadah itu happy Pak. Kalau ada orang yang ibadahnya ndak happy tahu kan Ibu bahagia gitu kan. Jadi kita tuh senang kalau ibadah itu sudah tanda dicintai oleh Allah. Kita sholat taraweh, rakaatnya lebih banyak dari sunat yang lain, sholat yang lain. Itu santai saja, ya. Nggak ada mikir-mikir, pas ditandai, wah Ustaz ini sesuai, ya jangan. Itu happy-nya hilang, gitu. Semangat aja, begitu tahu, pokoknya saya dapat pahala sebanyak-banyaknya ini. Begitu juga nanti saat kita ngantuk, saya kalau puasa itu perut saya itu mual, kan biasa orang seperti itu. Termasuk saya tuh kalau mual itu biasanya habis makan sahur itu menjelang sampai pukul 6 pukul 7 itu mual perut saya, agak nggak enak gitu loh ya, karena nggak biasa diisi tengah malam gitu kan. Tapi kalau sudah hari kedua, hari ketiga, keempat itu udah normal lagi. Kalau awal-awal mesti karena mungkin adaptasi perut mungkin ya, tapi kita harus tetap bersemangat. Jangan nanti sampai marah sama anaknya, jangan berisik, bapak lagi mual ini puasa. Lihat gue pun mual ini gitu kan. Malah berisik aja, anak kecil lah namanya, dia nggak tahu loh ibunya puasa. Jangan, kita jadikan setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah kebahagiaan. Saya lihat orang bahagia itu pengalaman ya, mungkin Pak Bu dan Bapak Ibu sudah haji gitu ya. Ibadah haji, semua orang seneng ya karena jadinya ibadah haji itu semacam piknik religius sih sebenarnya istilahnya gitu Pak. Seneng kami cerita kalau udah ketemu di hotel, wah aku tadi Masjidil Haram gini, imamnya membaca ayat dodo tapi hatiku adem gitu. Kadang saya timpali kawan mulai ada ngomong gitu, kira-kira dari masjid Indonesia nih bisa imamnya dodo baca ayat adem banget, aneh rimbo gitu. Ini gak ikhlas ini saya guyon pada. Kenapa? Karena memang Imam Masjid Haram itu kan enak ya dengarnya. Jadi kalau baca ayat yang panjang-panjang tuh rasanya kita tuh enak aja. Mesti kita praktekkan di Indonesia. Walaupun membaca ayat yang panjang itu kata Rasulullah itu tidak dianjurkan. Jadi imam itu memang membaca ayat itu sebaiknya ayat yang pendek-pendek. Tetapi kan kalau Imam Masjid Haram kan beda. Kalau Masjid Haram, Masjid Nabawi itu kan satu malam itu 1 juz Pak.
Ya, ada yang kuat nggak kira-kira? Mudah-mudahan kuat ya. Mana tahu kita nanti pas umroh ya di bulan Ramadan, nah cobalah. Yang ketiga ini, mari kita paham. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, apapun yang kita lakukan, saat kita membuka Al-Quran lalu kita baca, perasaan kita senang membaca. Ya, saat kita mendengarkan tausiah juga kita senang mendengarnya. Waktu apa Pak? Belum ditandai. Hah? Oh, ada lagi. Soalnya orang Indonesia itu paling disiplin khusus di azan maghrib. Gitu. Azan maghrib itu kita disiplin Pak. Kenapa kita menunggu untuk batalkan puasa? Nah, apa? Kalau maghrib lain buatnya gitu Pak. Ini hanya maghrib Ramadan gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita bahagia dalam ibadah yang kita lakukan, kita dicintai oleh Allah dan enak Pak. Kalau kita melaksanakan sesuatu secara terpaksa itu udah enak. Coba aja kita lihat anak kita misalnya dia sedang main, lalu kita suruh dia, nak kamu memasak di sana, padahal dia lagi asik HP-an atau lihat YouTube atau apa gitu ya. Lalu kita orang tuanya menyuruh, nanti dia mengerjakannya salah-salah. Yang kedua, saat dia mengerjakan sesuatu itu sambil ngomel, banyak ngomelnya. Kenapa? Karena dia nggak ikhlas, dia nggak senang. Tapi coba ketika kita lihat anak kita sedang melakukan sesuatu yang dia senangi, waktu berjalan tidak terasa sama anak kita. Begitu kita suruh, dia senang banget. Nah, kamu pergi ke sana, ke toko sana, belikan ibu jilbab. Jilbabnya mereknya ini, buat kamu satu gitu kan. Tapi anak ini suruh perempuan loh ya, bukan laki-laki. Senang itu. Aku satu ya mak, aku satu ya bu, berangkat gitu. Tapi coba, nah kalau membelikan garam di mana? Rumah kita di Ketandan, dia Kota Gede, atuh banget. Nah, Ketandan tidak ada gitu kan. Dia bakal ngomel gitu. Kita ke pasar kemarin ibu ini, masak garam aja lupa, gitu kan? Ngomel nanti dia itu, karena dia melakukannya tidak dengan senang. Jadi ciri yang ketiga ini kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita itu beribadah. Sama Pak. Alhamdulillah, Allah nyuwun pangapunten apabila ada kesilapan, ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.